Kemudian kita plotkan ini ya, ini plotnya. Oke, kita aktifkan normal probability plotnya, tes. Oke, udah ya. Oke, kita oke. Wah, lama ini. sorry ini kayaknya nih udah minta diganti. Ya, semoga nanti kalau dapat pemasukan dari YouTube beli laptop baru biar cepet. Nah, ini laptopnya bubuk nih. Waduh. Wah, setelah lama ditunggu akhirnya muncul, saudara. Nah, oke. Kita lihat ini. Nah, ini adalah uji normalitas dengan pendekatan grafik. Ya. Wah, ini lambat banget, saudara. Ah, ini dia. Dalam pendekatan seperti ini, nah ini adalah pendekatan yang paling sering dilakukan dulu, yaitu menggunakan normal probability plot. Nah, ini uji normalitas dengan grafik. Nah, di sini kan kelihatan nih, kalau uji normalitas dengan grafik ini, tandanya seperti ini. Kalau titik-titik indikator ini, yang bulat-bulat kecil-kecil ini, itu kalau dibongkar sejumlah banyaknya sampel, sebanyaknya amatan, N-nya. Nah, ini tadi kita pakai N-nya 36 ya, ini kalau dibongkar nilai jumlahnya 36. Nah, ini kelihatan bahwa titik-titik indikator ini ada beberapa yang berada jauh dari garis diagonal ini. Nah, ini mengindikasikan kondisi tidak normal. Nah, perhatikan di sini normal P probability plot of regression standardized residual. Nah, yang diuji di sini adalah nilai residunya, itu residunya saja. Kalau dengan grafik ini tidak muncul ada 3 grafik untuk masing-masing variabel. Jadi dari model uji yang seperti ini sudah jelas yang diuji itu cuma satu, yaitu residunya saja. Ini pembuktiannya. Nah, mungkin pengetahuanku masih dangkal ya, karena setauku yang dari buku-buku yang pernah aku baca tidak ada yang menjelaskan seperti ini. Ya, kalau ada bukunya, teman-teman bisa sharing di deskripsi, di komen nih. Pak, beli atau Mas. Ada kok buku yang menyebutkan itu, ya nanti kabarin. Nah, siapa tahu ada rezeki aku beli bukunya, bisa belajar lagi. Tapi sebelumnya terima kasih kalau ada yang ngasih masukan seperti itu. Oke, jadi dari model uji normalitas dengan pendekatan grafik ini, kelihatan bahwa yang muncul grafiknya cuma satu, tidak 3. Kalau memang benar analogi uji normalitas yang diuji itu 3 ketiga variabel atau semua variabel, pasti muncul grafiknya itu sebanyak jumlah variabel. Nah, ini cuma satu dan di sini tertulis residualnya. Jadi jelas ini yang benar. Nah, yang satu gitu ya. Jadi residunya saja, bukan seperti ini ketiganya. Oke ya, paham kan sampai di sini? Semoga paham. Nanti kalau nggak paham, tanya aja di komen. Oke, kontak adminku yang super tanggap itu, si Nanta, ya, nanti akan ditanyakan ke aku. Oke, selanjutnya sampai di sini udah jelas ya. Jadi sebenarnya kalau perdebatan terkait apakah uji normalitas dilakukan pada semua variabel atau cukup satu, maka jawabannya yang benar, ya benar sementara untuk aku nih. Siapa tahu ada pembuktian lain dari para senior, para senior statistik, para suhu. Salah itu yang benar itu adalah
3, ini buktinya. Oke, siap, saya terbuka, terima kasih. Nah, tapi menurut apa yang aku lakoni selama ini dengan pembuktian kondisi seperti ini, maka yang benar itu cuman satu. Satu saja, yaitu residunya, bukan variabelnya yang diuji untuk normalitas. Beda itu. Nanti ada metode uji lain itu yang dipakai. Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya mana balik lagi ke layarnya. Sebenarnya mana yang lebih bagus? Yang ini dengan pendekatan statistik atau yang ini? Yang pendekatan grafik. Nah, kalau aku sendiri nih, aku lebih memilih pendekatan yang ini. Satu, selain lebih gampang membacanya, cukup melihat yang angka yang di bawah ini. Kalau lebih besar daripada 0,05, ya normal. Kalau lebih kecil, ya nggak normal. Kalau di sini, bagiku lebih sulit. Karena kita harus menafsirkan gambar. Belum tentu gambar ini sesuai gitu loh. Kenapa? Kalau di sini ada 1000 sampel yang kita amati, maka garis ini, titik-titik indikator ini akan berjumlah 1000. Nah, karena space yang disediakan cuma segini, tidak lebih besar lagi, maka titik-titik indikator ini akan kelihatan rapet atau mepet-mepet lah. Sehingga kita bisa berasumsi bahwa uji model regresi ini sudah lolos uji normalitas, padahal sebenarnya tidak. Karena itu lebih aku sarankan, kalau aku lebih suka menggunakan yang ini karena ini lebih tepat dan lebih mudah untuk diinterpretasikan. Kalau ini lebih sulit. Misalnya teman-teman kerabat pemikir yang saat ini masih mahasiswa punya kesimpulan, oh ini sudah normal ini, karena ini jarak antara ini sama ini nggak terlalu jauh, masih mepet lah. Tapi bisa saja dosen mengatakan, oh ini udah jauh banget ini, artinya ini nggak normal. Nah, daripada ribut kayak gitu, lebih bagus pakai langsung yang pasti-pasti saja. Begitu. Ya, udah dua. Itu tadi. Jadi terkait masalah yang perdebatan yang sering terjadi. Satu, terkait dengan yang diuji normalitas itu yang mana? Residu atau semua variabel yang digunakan itu kita uji normalitas satu persatu dulu. Ya. Jadi jawabannya itu tadi. Oke. Nah, sekarang gimana sih cara memperbaiki ini? Kan sayang banget nih, ini sudah menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan, sudah sesuai hipotesis bahwa biaya marketing dan biaya marketing itu secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan, tapi tidak memenuhi uji normalitas. Gimana itu caranya? Waduh, pusing kan? Waduh, apa nggak bisa dipakai atau gimana? Waduh, ini ya. Secara teori kalau sudah begini ya udah nggak bisa dipakai. Nah, sekarang bagaimana memperbaikinya? Ada nanti hitung sendiri ya, ada berapa. Yang pertama, ya ini yang pertama. Yang pertama adalah kita melakukan teknik outlier data. Jadi kita membuang data atau mengeluarkan data-data yang kita anggap ekstrim. Ya, ekstrim itu dilihat dari angka-angka yang ada di sini, mana angka yang dianggap terlalu besar atau terlalu kecil dari rata-rata yang ada. Nah, itu ya. Oke, caranya gimana? Oke, yang ini kita save dulu. Kemudian kita save as, ya biasakan save as. Kalau mengolah data, biar kita nggak lupa. Oke, 41 lah. Tambah 2. Oke. Save.
Ya, udah save ya. Kemudian rest-nya kita hilangkan dulu. Ya, kita balik ke regression lagi, linear lagi. Kemudian save-nya kita udah nonaktif. Nah, sekarang kita ke statistik. Klik statistik. Nah, ini. Nah, enak banget nih kalau kita udah pakai program ini, karena dengan program ini atau aplikasi ini dia bisa menganalisis sendiri, mendiagnosis sendiri outlier outset pada standar deviasi yang bisa kita tentukan. Jadi ini bisa kita biasanya sih dari 3, 2 kita ganti 1 juga nggak masalah.